Assalamualaikum, ikuti kami pemuda berjalan berbagi ilmu, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam kitab Fawaidul Madaniyah bahwasanya ikhtilaful ulama'i li bayanil haqqi amrun mamduhun wa laysa bitangkisin. Perbedaan para ulama untuk menjelaskan sebuah kebenaran merupakan perkara yang terpuji. Wa laysa bitangkisin, dan perbedaan tersebut tidak terkategorikan merendahkan satu ulama dengan ulama yang lain. Di sini dikatakan wa'lam annahu laisa minat tangkis al-madmumi i'tiradu ba'dil ulama ala ba'dihim wa tawlituhum fi ba'di maqalatihim. Ketahuilah bahwasanya tidak termasuk merendahkan yang tercela, yaitu mengiktirad atau menyanggah atau sanggahan sebagian ulama kepada yang lain, atau bahkan saling menyalahkan antara ulama dengan ulama yang lain. Hal tersebut tidak termasuk merendahkan yang tercela. Bahkan fa inna dzalik amrun mamduhun fi syar'i li idhari shawabi. Bahkan saling iktirad, saling sanggah antara ulama dengan ulama yang lain itu adalah hal perkara yang dipuji dalam syariat, supaya atau karena menjelaskan, mengidharkan perkara yang benar. Bal dhahiru kalami Syekh Ibnu Hajar anna tanqisah in kana li idharil haqqi fala ba'sa bihi. Bahkan dhahir kalamnya Ibnu Hajar, dhahir dauhnya Ibnu Hajar mengatakan saling mengklaim kurang antara ulama dengan ulama lain apabila tujuannya itu adalah idharul haqqi, untuk memperjelas sebuah kebenaran, fala ba'sa bihi, maka hal itu tidak bermasalah. Dikatakan lagi i'tiradul ulama ala ba'dihim la yadullu ala tangkisin wala zdira'in wala waddi min mansibil mu'taradi alaihi. Dikatakan di sini i'tirad ulama, sanggahan ulama terhadap ulama yang lain, itu tidak menunjukkan, bukan menjadi dalil bahwasanya ulama tersebut merendahkan, bukan menjadi dalil ulama tersebut menghina, atau tidak menjadi dalil bahwasanya ulama itu tutup mata dengan derajat ulama yang disanggah. Maksudnya itu misalnya yang masyhur itu dalam nanti contohnya akan diuraikan di belakang, Imam Haramain itu sering menyalahkan ayahnya. Jadi ada penjelasan ayahnya atau abahnya, Imam Abi Muhammad Al-Juwaini, abahnya Imam Haramain. Oleh Imam Haramain itu disalah-salahkan. Lah, ketika Imam Haramain itu menyanggah atau menyalahkan ayahnya dalam satu kesempatan atau dalam satu kajian, tidak menunjukkan itu Imam Haramain merendahkan sosok sang ayah, atau tidak menutup mata bahwasanya sang ayah itu lebih tinggi derajatnya daripada Imam Haramain. Tidak.
hal tersebut murni untuk idharus shawab atau idharul haqqi. Begitu kata para ulama. Di sini dikatakan wa innama qasduhum bidzalik bayanu wajhis shawab lillahi ta'ala la li illatin aslan. Jadi iktirad para ulama tersebut tujuannya itu hanya untuk menjelaskan sisi benarnya itu di mana. Tidak ada alasan yang lain, tidak ada alasan yang lain. Bahkan Imam Rafi'i dalam konteks ini mengatakan min lutfillahi ta'ala ala hadhil ummat wa ma khassaha bihi minal kamalati anna ulama'aha la yaskutuna ala walati wairihim wala an bayani halihim wa in kana al mu'taradu alaih walidan fadlan an wairihi. Bahkan Imam Rafi'i dalam konteks ini mengatakan Imam Abil Qasim Ar-Rafi'i yang mengatakan salah satu dari sifat latifahnya Allah, sifat ulasnya Allah atau sifat lembutnya Allah Ta'ala pada umat kita mengatakan bahwasanya ulama-ulama kita itu tidak diam atas kesalahan ulama yang lainnya dan juga tidak diam untuk menjelaskan tingkah-tingkah kesalahannya. Lah, dalam hal ini tujuannya itu hanya satu, tadi di atas itu, yaitu adalah mana yang benar supaya sesuatu yang salah tidak dianggap benar oleh masyarakat awam. Seperti itu. Bahkan di sini dikatakan wa in kana al mu'taqadu alaih walidan fadlan an wairihi. Bahkan ketika yang disanggah itu bapaknya sendiri atau ayahnya sendiri itu tidak masalah. Di sini tidak ada perbedaan. Artinya ikhtilaful ulama li bayanil haqqi, perbedaan ulama dalam menjelaskan sebuah kebenaran itu adalah hal yang terpuji. Tidak sama sekali menunjukkan merendahkan satu ulama dengan ulama yang lain. Seperti itu.